Bab 1661 Apakah saya membiarkan Anda berbicara? Aku. Ling Yuanxiao membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata-kata dan tidak berkata apa-apa. Dalam benak semua orang di negeri ajaib Kunlun, tempat mereka tinggal penuh dengan energi spiritual, yang ratusan kali lebih kuat dari dunia sekuler. Pada saat yang sama, tingkat kultivasi mereka juga lebih tinggi, dan mereka sekuat awan. Oleh karena itu, orang-orang di dunia sekuler hanyalah semut di mata mereka. Namun situasi di depan mereka telah sepenuhnya menjungkirbalikkan pemahaman mereka. Meskipun mereka hidup di dunia sekuler, salah satu dari master ini ratusan kali lebih kuat dari mereka. Dalam segala hal, kekuatan adalah raja, dan sekarang orang lebih kuat dari mereka. Orang-orang ini tidak lagi memiliki keuntungan sama sekali. Nak, kamu adalah seekor semut di dunia sekuler, beraninya kamu berbicara dengan kami di negeri ajaib Kunlun seperti ini. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa membuka mata. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Janji berdiri ke atas. Orang ini telah dicuci otak oleh pemikiran superior selama bertahun-tahun, dan untuk sementara dia tidak bisa beradaptasi dengan situasi di depannya, dia bahkan melupakan Namong Xuan yang masih terbaring di dalam lubang. Apakah aku membiarkanmu berbicara? Niat membunuh Ye Bufan tiba-tiba melonjak, cahaya dingin melintas di tangannya, dan kemudian kepala pria yang terkejut itu terbang tinggi, dan darah menyembur di tempat. Saat ini, semua orang di negeri ajaib Kunlun benar-benar ketakutan. Mereka semua tampak ketakutan dan berdiri diam di sana. Mata dingin Ye Bufan menyapu penonton, kamu sampah masih memperlakukan orang lain sebagai semut. Tahukah kamu bahwa di mataku, kamu bahkan tidak sebaik semut. Ling Yuanxiao menelan ludah lagi, tidak peduli apa setelahnya semuanya. Kami juga dari negeri ajaib Kunlun dan Sekte Janji. Jika kamu berani menyentuh kami, Sekte Janji tidak akan membiarkanmu pergi. Pada titik ini, dia tidak memiliki kartu truf lain dan hanya dapat mempertahankan Sekte Janji. Apakah kamu tidak akan membiarkanku pergi? Jika aku tidak dapat menemukan negeri ajaib Kunlun, aku akan langsung menghancurkan Sekte Janjimu. Ye Bufan berkata dengan keras, lagi pula, aku telah membunuh Namong Xuan itu sekarang, jadi bagaimana aku bisa peduli padamu? Orang-orang ini, meskipun dia tidak tahu identitas orang-orang di depannya, dia tahu dari budidayanya bahwa Namong Xuan yang mati adalah satu-satunya puncak martial Saint, dan tentu saja adalah pemimpin orang-orang ini. Hati Ling Yuanxiao dipenuhi dengan keputusasaan. Memang benar membunuh satu orang tetaplah membunuh, dan membunuh dua orang tetap saja membunuh. Setelah membunuh Namong Xuan, murid tertua sekte tersebut, tidak peduli apakah mereka dilepaskan atau tidak, situasi dengan Wuji sudah akan menjadi pertarungan sampai mati. Memikirkan hal ini, dia benar-benar menyerah pada gagasan pembicaraan damai, dan bergegas keluar dari kerumunan segera setelah dia pindah. Baru saja, dia diam-diam memilih titik terobosan. Dia merasa wanita seharusnya lebih mudah ditindas, jadi pada akhirnya, dia memilih Iroko yang mungil dan imut sebagai titik terobosan. Melihat orang ini benar-benar ingin menerobos dari sini, Iroxiang menunjukkan senyuman licik di bibirnya, lalu memasang ekspresi ngeri. Ling Yuanxiao sangat gembira. Sepertinya dia memang memilih arah yang benar. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya tanpa ragu-ragu. Dia ingin membunuh wanita di depannya dalam satu gerakan dan kemudian melarikan diri dengan cepat. Tapi saat tinjunya semakin dekat, senyuman cerah tiba-tiba muncul di wajah Iroxiang. Lalu dia meninju, dan momentum mengerikan menyapu dirinya. Aku akan membunuhnya. Ternyata itu adalah kesempurnaan agung dari martial Saint. Ling Yuanxiao tiba-tiba jatuh dalam keputusasaan. Meskipun dia telah melihat bahwa pihak lain juga merupakan orang kuat di level martial Saint sebelumnya, dia berpikir bahwa dia hanyalah martial Saint tahap awal, dan paling banyak dia berada di tahap tengah level martial Saint. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi begitu kuat dan akan menghancurkannya sepenuhnya. Tak lama kemudian, dua tinju bertabrakan satu sama lain dalam kilatan petir, dan dengan sekali klik, lengannya dipatahkan secara paksa oleh Yiloxiang. Kemudian seluruh orang itu terbang mundur seperti karung pecah dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum dingin, apakah kamu sekarang tahu bahwa kamu adalah seekor semut?
Sekte menyerah untuk membalas dendam. Tidak dapat mengalahkannya dan tidak dapat melarikan diri, Ling Yuanxiao hanya bisa menundukkan wajahnya dan menundukkan kepalanya untuk memohon belas kasihan. Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak takut kamu menimbulkan masalah, dan aku tidak takut pada Sekte Janji. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, pedang di tangannya berkilat, dan dia langsung memenggal kepala lawannya. Insiden di Gunung Yunxia telah memberinya sebuah pelajaran, seseorang tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada musuh, jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Begitu Ling Yuanxiao meninggal, murid-murid yang tersisa benar-benar putus asa dan berlutut. Tuan Ye, semua masalah ini dilakukan oleh Namong Xuan dan Ling Yuanxiao dan tidak ada hubungannya dengan kami. Ye Bufan melihatnya dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tian melangkah maju dan meninju semua orang yang tersisa satu persatu. Hingga saat-saat terakhir hidup mereka, orang-orang ini masih memiliki rasa putus asa dan kebingungan di mata mereka. Bukankah kamu dari negeri ajaib Kunlun yang berada jauh di atas? Dunia sekuler yang dijanjikan penuh dengan semut, uang yang dijanjikan bisa diambil dengan bebas, dan wanita cantik bisa direnggut sesuka hati. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Sekarang semuanya telah terselesaikan, Lin Zentian melangkah maju dan bertanya, apa yang terjadi? Dari mana orang-orang ini berasal? Ye Bufan menceritakan kisah masalah tersebut, dan akhirnya berkata, saya berada di kota ajaib. Di saat itu, kami telah membunuh keluarga Ling yang melakukan kejahatan, dan orang itu tadi adalah leluhur keluarga Lin. Mereka datang kepadaku untuk membalas dendam kali ini. Untungnya, kami kembali tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Apa? Orang-orang dari negeri ajaib Kunlun. Petik 2. Ye Bufan mengucapkan kata-kata ini dengan sangat santai, tetapi ketika Lin Zentian mendengarnya, ekspresinya berubah drastis. Ada apa dengan ayah? Adakah yang hebat tentang negeri ajaib Kunlun ini? Ye Bufan berkata, menurutku itu hanya berlebihan. Mengaku sebagai negeri dongeng tidak lebih dari beberapa kultivator. Petik 2. Lin Zentian berkata dengan sungguh-sungguh, guru pernah menyebutkan negeri ajaib Kunlun ini sebelum dia meninggal. Sekitar 100 tahun yang lalu, sekelompok orang dari negeri ajaib Kunlun pernah membawa masalah ke Tiongkok, membakar, membunuh, dan menjarah melakukan semua hal buruk. Tunggu sampai ketika berbagai sekte di Tiongkok bersatu dan bersiap untuk melawan, mereka tiba-tiba mundur dan tidak dapat ditemukan lagi. Praktisi seni bela diri menyebut periode sejarah ini sebagai bencana Kunlun, tetapi butuh waktu terlalu lama untuk mengetahuinya sejarah ini. Tidak banyak orang yang tersisa. Setelah beberapa tahun, orang-orang ini tidak pernah muncul lagi. Saya pikir itu hanya kecelakaan, tapi saya tidak menyangka mereka akan datang lagi hari ini. Petik 2. Cucu tertua Wugong datang dan berkata, adikku meninggal di tangan orang-orang ini saat itu, jadi aku sangat mengingat hari itu. Hari ini adalah peringatan 100 tahun. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang itu, Ye Bufan terlihat serius. Setelah turun, dia awalnya mengira orang-orang ini hanya ingin membalas dendam padanya, tapi sepertinya segalanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pada saat ini, sesosok datang bergegas dari luar. Itu adalah Situ Cangkong dari Paviliun Suanyuan. Bab 1662 meminta bantuan. Sesampainya di depan semua orang, Situ Cangkong memandang Lin Zentian dengan penuh semangat, Tuan Istana, saya akhirnya menemukan Anda. Lin Zentian bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Situ Cangkong berkata, sesuatu yang besar terjadi. Baru saja kemarin, sekelompok orang yang tidak diketahui asal-usulnya tiba-tiba muncul di Tiongkok. Membakar, membunuh dan menjarah, melakukan segala jenis kejahatan. Yang paling penting adalah orang-orang ini sangat kuat, setidaknya di tingkat surga ke atas dan orang suci, dan tidak ada cara bagi kami di Suanyuan untuk mengendalikan mereka. Meskipun ada beberapa orang kuat di paviliun, mereka bukan tandingan mereka. Lin Zentian tampak muram, apakah Anda tahu siapa mereka? Situ Cangkong berkata, orang-orang kami telah mengetahui bahwa orang-orang ini semuanya mengaku berasal dari Kunlun. Negeri ajaib. Bertanya, Situ Senior, ada berapa orang di sana? Di mana mereka sekarang?
Jumlahnya tidak jelas. Menurut informasi yang kami kumpulkan, ada sekitar 100 atau lebih. Mereka berkelompok, ada yang bertarung sendiri-sendiri, dan mereka hampir ada di seluruh Tiongkok. Changsun Wugong memarahi, tentu saja, binatang buas ini ada di sini lagi, mereka harus dipotong-potong. Situ Changkong berkata dengan penuh semangat. Tuanku, Tiangong adalah satu-satunya yang dapat melakukan intervensi sekarang. Paviliun Suanyuan kami tidak memiliki kemampuan untuk menekan mereka. Lin Zentian tampak murung. Jika orang-orang ini dikumpulkan bersama, mereka masih bisa membasmi mereka dengan kemampuan Tiangong. Tetapi orang-orang ini tersebar di seluruh tempat, bahkan istana surgawi tidak memiliki banyak orang kuat. Serahkan perintahku, panggil semua sekte sekarang dan segera berkumpul di Tiangong. Tiangong sebenarnya adalah departemen organisasi, dan tidak memiliki banyak tenaga Cina. Situ Changkong berkata, Yang Mulia, Tuan Istana, bahkan jika kita memanggil semua sekte sekarang, masih diperlukan setidaknya 2 atau 3 hari untuk bolak-balik. Air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga kita. Orang-orang itu melakukan kejahatan sekarang dan harus dihentikan sesegera mungkin. Lin Zentian tampak malu. Dia secara alami memahami kebenaran ini, tapi dia pasti tidak bisa menyelesaikan negeri ajaib Kunlun sendirian. Ye Bufan melihat dilemanya, Ayah, jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku. Lin Zentian mengangkat tangannya dan menepuk keningnya. Dalam keputusasaannya, dia bahkan melupakan putranya tingkat suci. Bagus sekali, Xiao Fan. Prioritas utama adalah mengandalkanmu untuk menyelamatkan rakyat Tiongkok. Bukan apa-apa, saya juga anggota Tiongkok, dan wajar jika saya bekerja untuk Tiongkok. Memiliki keraguan, dan segera mengeluarkan perintah, dipimpin oleh Situ di bawah kepemimpinan Dian Mo, dia mengorganisir 9 selir naga, 4 pelindung naga ilahi dan 36 jenderal Tiangang menjadi tim yang terdiri dari 2 orang dan mengirim mereka ke berbagai wilayah di Tiongkok. Meskipun jumlah orang-orang ini tidak banyak, mereka semua kuat dan seharusnya cukup untuk mengatasi situasi yang ada. Lucia dan Helena awalnya ingin bergabung dalam pertempuran, tetapi mereka ditolak oleh Ye Bufan. Keduanya memiliki identitas khusus dan tidak cocok untuk bertarung sendirian. Tepat setelah berdiskusi, telepon di sakunya berdering. Ye Bufan mengambilnya dan melihatnya. Hua Ruyulah yang datang. Setelah menekan tombol jawab, suara terkejut dan gembira datang dari sisi lain, Saudara Xiao Fan, Anda akhirnya menjawab panggilan saya. Hua Ruyu menangis kegirangan, melihat waktu yang ditentukan semakin dekat, jika dia tidak dapat menemukannya lagi Hai Bufan, dia hanya punya satu pilihan, bunuh diri. Awalnya, panggilan itu tidak dapat tersambung, dan dia hampir putus asa, tetapi dia tidak menyangka bahwa panggilan itu benar-benar tersambung untuk yang terakhir kalinya. Ye Bufan bertanya, apakah terjadi sesuatu? Saudara Xiao Fan, tolong bantu saya. Hua Ruyu menceritakan bencana yang dihadapi keluarganya dari awal hingga akhir, dan akhirnya berteriak dengan mendesak, Saudara Xiao Fan, binatang buas dari negeri ajaib Kunlun itu adalah segera hadir. Tolong selamatkan aku secepatnya, kalau tidak aku tidak punya pilihan selain mati. Jangan khawatir, aku akan segera bergegas. Petik 2. Ye Bufan menutup telepon dan memandang semua orang yang hadir, tanpa penundaan lebih lanjut, semua orang akan segera berangkat Jiangsu dan Zhejiang akan diserahkan kepada saya. Lin Zentian berkata, Nak, bagaimana denganku? Petik 2. Sebagai penguasa istana surgawi, dia tidak bisa hanya menonton di sini, dia harus melakukan sesuatu. Petik 2. Kamu orang tua, duduk saja di ibu kota kekaisaran dan tinggal di sini bersama ibuku. Ye Bufan tidak bisa menyingkirkan semua orang. Setidaknya untuk menjamin keselamatan keluarganya, dan paling cocok bagi Lin Zentian untuk tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, dia membawa 4 orang, Ye Tian, Helena dan Lucia, ke angkasa dan menuju ke arah Jiangsu dan Zhejiang. Terbang ke arah tersebut. Jiangsu dan Zhejiang adalah salah satu daerah terkaya di Tiongkok. Dan kota surga adalah inti dari Jiangsu dan Zhejiang. Kelas berada dalam keadaan suram, dan semua keluarga besar menderita. Ketika menyangkut penjarahan Wang Jian. Sebagai orang yang berasal dari negeri ajaib Kunlun,
Dia memiliki visi yang sangat tinggi dan tidak peduli dengan uang dan barang antik di semua. Yang dia pedulikan hanyalah semua jenis emas, perak, perhiasan, dan bahan obat langka. Saatnya makan malam, Wang Jian keluar dari restoran kelas atas setelah makan dan minum cincin penyimpanan dipenuhi dengan segala macam harta rampasan. Saudara-saudara, ikuti saya. Tuan muda ini akan mengadakan pernikahan malam ini. Petik 2. Dia sangat bangga sekarang. Saat dia datang ke dunia sekuler kali ini, dia tidak terlalu memikirkan untuk menemukan jenius seni bela diri untuk keluarganya. Dia hanya ingin uang dan wanita cantik untuk dijarah. Dengan kebanggaan yang tak ada habisnya, dia melangkah ke dunia bunga. Rumah. Bagaimana, bukankah kamu membiarkan wanita itu melarikan diri? Zhao Er mendatanginya dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Tuan muda, kami telah mengawasi di sini, dan kami tidak boleh melarikan diri. Petik 2. Bagus sekali, kamu akan diberi imbalan saat kembali. Wang Jian mengangguk puas. Di mana dia? Tuan muda ini akan memiliki kamar pengantin sekarang. Zhao Er mengulurkan tangannya dan menunjuk, itu ada di dalam ruangan. Hahaha, cantik, tuan muda ini ada di sini. Wang Jian tertawa dengan arogan. Lalu berjalan menuju kamar. Ketika dia sampai di pintu, dia melirik ke samping. Pada saat ini, Hua Manlou sedang duduk dengan dua orang muda minum teh, dengan ekspresi yang sangat hormat, dan bahkan tidak katakan apa pun padanya. Dia melihat ke sini. Awalnya dia mengira Hua Manlou akan menghentikannya, tapi sekarang dia merasakan ledakan rasa jijik saat melihat pihak lain seperti ini. Tampaknya nama negeri ajaib Kunlun telah benar-benar membuat takut pihak lain. Adapun dua anak muda berikutnya baginya, dia tidak bisa melihatnya. Tidak mau repot-repot melihatnya, dia tidak mengambil hati sama sekali. Dia membuka pintu dan melangkah masuk. Setelah masuk, dia terkejut menemukan ada 3 wanita yang duduk di dalamnya di tengah ruangan. Mereka tersenyum seperti bunga, dia tampak menawan dan menawan, duduk. Di sebelah kirinya adalah seorang gadis barat berambut pirang dengan tube top yang hampir tidak bisa menutupi payudaranya yang montok, dan pahanya yang ramping dan lurus memancarkan godaan yang tak ada habisnya. Yang di sebelah kanan juga orang barat, namun jubah tetap tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang seksi dan montok. Dia ringan dan memiliki rasa kesucian yang tiada taraf. Duduk bersama, semuanya gemuk dan kurus. Penampilan arlojinya sangat indah. Lumayan, bagus sekali. Sepertinya lelaki tua ini sangat pandai menangani berbagai hal, dan dia bahkan menyiapkan 2 wanita cantik lagi untukku. Saat tuan muda ini bahagia, dia bisa membawamu kembali ke negeri ajaib Kunlun bersamanya. Wang Jian memandang 3 orang di depannya dengan mata menyipit, menelan ludahnya, seluruh tubuhnya terbakar, dan hatinya sangat bersemangat. Bab 1663, tubuhku tidak terlalu bagus. 3 wanita cantik, aku datang. Wang Jian masuk ke kamar dengan senyum cabul. Melihat ketiga wanita di depannya, dia merasa jiwanya akan terbang keluar. Siapa di antara kalian yang akan menemaniku lebih dulu? Selama kamu bahagia bersamaku hari ini, aku akan membawamu kembali ke negeri ajaib Kunlun dan membiarkanmu menjadi abadi. Adik, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lucia memandang Di, berkata dengan menawan. Wang Jian memandang sosok seksinya dengan rakus, tentu saja itu benar. Saya selalu menepati janji saya. Lucia berdiri dan menatapnya dengan mata menawan. Kalau begitu, jika kami bertiga mengizinkan Anda, apakah Anda puas? Kalau begitu ikutlah denganku. Keluarga Wang kami adalah keluarga besar di negeri ajaib Kunlun, dan kami tidak membutuhkan kalian bertiga. Tapi aku khawatir tubuhmu tidak akan sanggup menanggungnya. Kata Lucia, menempatkannya tangan di bahunya, jurang yang dalam muncul di depan mata lawan. Wang Jian tiba-tiba merasa bola matanya hampir rontok, dan dia terus menelan ludahnya. Jangan khawatir, cantik, tubuhku sangat kuat. Bagaimana, apakah kamu ingin merasakannya? Mengulurkan tangan ke tubuh Lucia. Dadanya disentuh. Kamu, apakah kamu benar-benar baik atau buruk? Apakah kamu terburu-buru? Aku belum siap. Suara Lucia masih memesona, dan dia mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangannya,
dan kemudian sebuah kekuatan besar menghampirinya seperti sebuah kekuatan yang luar biasa. Wang Jian, yang awalnya memiliki ekspresi serakah di wajahnya, tiba-tiba mengubah ekspresinya pada saat ini. Kekuatan lawan terlalu besar, dan bahkan dia, pembangkit tenaga listrik tingkat suci prajurit, tidak dapat menahannya. Tidak, ini adalah master. Dia berpikir dalam hati, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan energi aslinya, tetapi ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Tangan lawannya yang kecil, putih, dan tampak lembut 1000 kali lebih kuat dari penjepit besi. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menahannya. Lalu terdengar bunyi klik di telinganya, dan pergelangan tangannya diremukkan oleh pihak lain. Ah, Wang Jian tahu bahwa dia sedang bertemu dengan pria yang kuat, dan dia tidak lagi berani meremehkannya sama sekali. Dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan memukul wajah lawannya. Adik, apa yang kamu lakukan? Suara Lucia masih memesona seolah-olah meneteskan air. Dia berbalik sedikit untuk melepaskan pukulannya. Lalu dia mengulurkan tangannya yang putih dan lembut dan menepuk dadanya dengan lembut. Kali ini terasa ringan dan lapang, tetapi Wang Jian merasa dadanya seperti ditabrak kereta yang melaju kencang. Seluruh orang itu meraung ke belakang, mendobrak pintu, terbang keluar, dan jatuh ke halaman dengan keras. Zhao Er dan yang lainnya sedang menunggu di luar. Mereka awalnya membayangkan betapa romantis dan bahagianya tuan muda itu, tetapi mereka tidak menyangka dia akan terbang dengan cara ini. Tuan, ada apa denganmu? Beberapa orang bergegas membantunya. Begitu Wang Jian berdiri dari tanah, dia merasakan panas di dadanya, dan kemudian seteguk darah tua muncrat. Kenapa kamu muntah darah setelah disentuh seperti ini? Ini terlalu lemah. Saat dia berbicara, Lucia berjalan keluar dengan sosok seksi, Helena Hehuaruyu mengikuti di belakang. Mata Wang Jian sangat marah sehingga dia berteriak kepada beberapa bawahannya, jika kamu berani berkomplot melawanku, bunuh dia. Baru kemudian Zhao Er mengerti bahwa tuan muda disakiti oleh wanita ini, dan sosoknya tiba-tiba berubah. Dia melintas di depan Lucia dan kemudian meninju secara tiba-tiba. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain pasti telah menyerang Wang Jian secara diam-diam, dan tingkat kultivasinya tidak akan jauh lebih tinggi. Dengan kesempurnaan tingkat surga, akan mudah untuk mengalahkan pihak lain. Namun begitu dia mengulurkan tangannya, dia melihat telapak tangan yang putih dan lembut muncul di depan matanya, lalu dia ditampar dan diterbangkan. Dengan sedikit kemampuanmu, kamu berani datang ke sini untuk merampok orang. Kamu benar-benar lelah hidup. Ekspresi Lucia menjadi gelap, dan tanpa kesopanan, dia mengusir semua orang di negeri ajaib Kunlun dengan 3 pukulan dan 2 tendangan tanah. Kemudian dia meraih leher Wang Jian, mengangkatnya ke depan Ye Bufan, melemparkannya ke tanah, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Wang Jian mengangkat kepalanya dan menatap pemuda itu di depannya, menyadari inilah orang yang bertanggung jawab hari ini. Dan baru sekarang dia mengerti bahwa alasan mengapa Hua Manlou terlihat hormat bukan karena dia takut pada dirinya sendiri, juga karena dia tidak menghormati negeri ajaib Kunlun, tetapi karena orang di depannya. Dia bertanya, siapa kamu? Ye Bufan tersenyum dingin, orang yang menginginkan hidupmu. Meskipun dia tidak semarah pada keluarga Changsun, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari negeri ajaib Kunlun ini. Merasakan niat membunuh di mata orang lain, Wang Jian tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Wah, tahukah kamu siapa saya? Saya berasal dari negeri ajaib Kunlun. Jika kamu berani menyentuh saya, orang ini awalnya ingin mengintimidasi. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah kaki besar menginjak tangan kirinya dengan keras, dan kelima jarinya hancur dalam sekejap. Ah, seperti kata pepatah, 5 jari terhubung ke jantung. Saat ini, kelima jarinya patah dan rasa sakit menembus tulangnya, dan dia berteriak memilukan. Katakan padaku, jika aku melumpuhkan salah satu tanganmu sekarang, apa yang akan terjadi? Aku, Wang Jian terdiam. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kejam hari ini salah satu jarinya. Apa yang terjadi? Dia kehilangan salah satu tangannya. Wah, pernahkah kamu mendengar tentang negeri ajaib Kunlun? Biar ku beritahu,
Ini pasti sesuatu yang tidak boleh kamu sakiti. Benarkah? Ye Bufan tersenyum dingin dan mundur lagi, langsung menjatuhkan tangan kanannya, kelima jarinya juga hilang. Aku baru saja memprovokasimu. Bagaimana denganmu? Ah, Wang Jian melolong sedih lagi. Dia bahkan tidak berani berbicara lagi, karena takut jika dia mengatakan sesuatu yang salah, pihak lain akan melakukan sesuatu lagi. Kamu adalah pria seperti kamu, tetapi kamu masih berani datang ke tempat kami dan melakukan kejahatan. Ye Bufan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya lagi, dan menunjukkannya secara langsung, yang menghancurkan hati orang lain. Wang Jian memutar matanya dan mati. Dia tidak bisa memahaminya sampai kematiannya. Bukankah dia takut akan balas dendam dari negeri ajaib Kunlun atau balas dendam dari keluarga Wang? Ye Bufan mengeluarkan api pil, dan mayat di depannya terbakar menjadi abu dalam sekejap mata, hanya menyisakan cincin penyimpanan di tanah. Benda ini bagus. Dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin itu. Dia memindainya dengan kesadaran rohaninya dan terkejut menemukan bahwa cincin itu penuh dengan emas, perak, harta karun, dan berbagai ramuan. Saya benar-benar tidak menyangka orang ini menjadi begitu kaya, jadi dia tidak sopan sama sekali dan hanya mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Beberapa orang di dekatnya terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka benar-benar membunuh Wang Jian. Nak, kamu berani membunuh tuan muda tertua kita. Tunggu saja balas dendam dari negeri ajaib Kunlun. Kuek, Ye Bufan menunjuk dengan santai, dan lubang darah tiba-tiba muncul di antara alis pria itu, dan dia terjatuh dengan bunyi gedebuk di tanah. Kemudian matanya tertuju pada orang di sebelahnya. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Ya, tapi kamu harus berjanji untuk melepaskanku. Sebelum orang itu selesai berbicara, Ye Bufan berkata lagi adalah lubang berdarah di antara alis. Orang-orang yang tersisa semuanya terdiam saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini bisa begitu kejam dan akan langsung membunuh orang jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Mata Ye Bufan tertuju pada Zhao Er, giliranmu, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Zhao Er berkata dengan cepat, iya. Aku mengatakan apapun yang kamu minta, aku tidak boleh menyembunyikan apapun. Bab 1664 segel dibuka. Ye Bufan bertanya, dari mana asal kalian? Dia tidak secara langsung menggunakan teknik pencarian jiwa. Bagaimanapun, hal ini akan menyakiti Tian He, dan dia tidak ingin menerima ingatan pihak lain secara penuh, tetapi hanya ingin untuk menerima ingatan pihak lain, memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Zhao Er berkata dengan hormat, kami adalah keluarga Wang dari negeri ajaib Kunlun. Di mana negeri ajaib Kunlun? Petik 2. Di pegunungan Kunlun Barat. Zhao Er menjelaskan, tetapi ini adalah ruang independen, meskipun terhubung dengan dunia sekuler dunia. Tapi kami tidak bisa bepergian sama sekali. Jika kami di negeri ajaib Kunlun ingin keluar, kami hanya bisa menunggu segelnya dibuka 100 tahun sekali. Petik 2. Ye Bufan bertanya, segel yang Anda sebutkan dibuka sekali 100 tahun. Apakah ini sudah diperbaiki? Ya, segelnya ditinggalkan oleh kekuatan kuno, dan dibuka setiap 100 tahun sekali, dan setiap kali dibuka dalam 2 tahap. Setelah tahap pertama dibuka, para biksu dalam transformasi alam bisa memasuki dunia sekuler, dan tahap kedua adalah alam pemurnian kekosongan. Yang kuat bisa masuk. Ye Bufan mengerutkan kening. Kultivasinya baru saja memasuki tahap awal alam pemurnian kekosongan, tetapi dengan bantuan jiwa ilahi. Pedang dan metode lainnya, orang kuat di tahap akhir alam pemurnian kekosongan juga bisa mengatasinya. Tapi jika seseorang yang lebih kuat masuk, itu akan merepotkan di dunia sekuler. Hal ini membuatnya cukup khawatir karena akan menjadi bencana bagi dunia sekuler. Apakah ada orang kuat di atas alam pemurnian kekosongan di negeri ajaib Kunlunmu? Zhao Er adalah orang yang sangat cerdik, dan dia segera mengerti apa yang dia khawatirkan. Ya, ada, tapi segel ini sangat istimewa dan akan membatasi tingkat kultivasi mereka yang masuk. Bahkan jika segel kedua dibuka, mereka yang bisa memasuki dunia sekuler hanya bisa memasuki alam pemurnian kekosongan, tingkat budidaya tidak akan bisa masuk sama sekali.
Petik 2. Setelah mendengar berita ini, Ye Bufan merasa lega. Kalau tidak, jika memang ada beberapa orang kuat dengan gabungan atau budidaya Mahayana, dia tidak akan mampu menghadapinya sama sekali. Lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kunlun Wonderland apa-apaan ini? Apakah tempat ini? Seberapa kuat budidaya orang terkuat di sana? Petik 2. Ini. Zhao Er ragu-ragu sejenak seolah sulit untuk mengatakannya, dan kemudian mengatur kata-katanya, menurut legenda yang kami dengar di sana, negeri ajaib Kunlun dibuka oleh kekuatan kuno, dan itu juga merupakan dunia. Dibandingkan dengan dunia sekuler ini, pihak kita memiliki lebih banyak energi spiritual dan orang-orang yang lebih berkuasa. Hanya saja jumlah orang kuatnya sangat sedikit, dan sulit bagi kita untuk melihatnya. Petik 2. Masa melampaui kesengsaraan. Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia telah memperoleh warisan pengobatan kuno. Dan sangat jelas tentang tingkat kultivator. Begitu dia mencapai tahap melampaui kesengsaraan, itu setara dengan melangkah ke alam nyata, para dewa dengan satu kaki, dan dia dapat menghancurkan dunia sepenuhnya. Untungnya, dengan segel ini sebagai pembatas, orang-orang kuat itu tidak dapat pergi ke dunia sekuler, jika tidak maka akan menjadi bencana. Apa tujuan Anda datang ke dunia sekuler? Petik 2. Ini. Zhao Er ragu-ragu dan berkata, semua orang mengatakan bahwa alasan mengapa negeri ajaib Kunlun membuka segel ini setiap 100 tahun sekali adalah untuk mengizinkan berbagai sekte merekrut murid-murid yang memenuhi syarat dari dunia sekuler dan membawa mereka kembali berlatih. Pada awalnya, semua orang relatif mematuhi aturan, tetapi kemudian mereka menemukan bahwa karena kurangnya energi spiritual di dunia sekuler, tidak ada orang kuat yang dapat bersaing, dan segalanya perlahan berubah. Saat ini, keluarga bangsawan besar mengirim orang ke dunia sekuler. Menemukan murid yang baik telah menjadi hal kedua. Sebaliknya, itu berubah menjadi penjarahan. Setiap kali mereka kembali, mereka akan membawa kembali sejumlah besar sumber daya dan kekayaan. Cahaya dingin melintas di mata Ye Bufan. Dunia sekuler saat ini pada awalnya kekurangan energi spiritual. Hanya sekali setiap 100 tahun lawan menjarah sumber daya dan mengambil murid-murid yang memenuhi syarat. Sungguh aneh bahwa dunia seni bela diri tidak akan menurun jika ini berlanjut. Segelmu dibuka. Berapa lama? Bagaimana jika saya tidak dapat kembali selama periode ini? Petik 2. Zhao Er berkata, segel pertama akan dibuka selama 3 hari, dan segel kedua akan dibuka setelah 3 hari, dan akan ditutup sepenuhnya setelah 7 hari. Jika Anda tidak dapat kembali ke negeri ajaib Kunlun pada saat itu, Anda hanya dapat tinggal di dunia sekuler selamanya, karena segelnya sejauh ini, belum ada yang bisa membukanya. Ye Bufan mengerutkan kening, benarkah? Tapi sebulan yang lalu, saya bertemu dengan 3 orang yang mengaku berasal dari negeri ajaib Kunlun keluar. Tertegun sejenak, lalu berpikir sejenak dan berkata, setiap kali sebelum segel dibuka, segelnya akan dilonggarkan, dan pada saat itu akan ada beberapa celah yang tertinggal di ruang tersebut terbatas, dan hanya dapat digunakan oleh murid di bawah Nas Chen Sol untuk masuk dan keluar, yang kuat tidak bisa keluar tahap Ying. Ye Bufan mengangguk. Saat itu, ketiga orang itu berada di tahap Yuan Ying. Tampaknya apa yang dikatakan orang ini benar. Kemudian dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi, dan Zhao Er menjawabnya dengan jujur tanpa menyembunyikan apapun. Karena semua orang di negeri ajaib Kunlun mengetahui masalah ini, meskipun dia ingin menyembunyikannya, itu tidak ada gunanya, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, pergi. Segera kembali ke negeri ajaib Kunlun. Anda tidak akan diizinkan masuk ke dunia sekuler lagi. Saya akan membunuh Anda tanpa ampun. Saat Anda melihat saya lagi, aku, Zhao Er dan yang lainnya tanpa ragu sedikit pun, dia segera berguling dan merangkak pergi. Awalnya, ketika mereka datang ke dunia sekuler, mereka merasa tidak ada orang yang kuat di sini dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Hasilnya benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Sekarang bahkan putra tertua keluarga Wang meninggal di sini, bagaimana mereka berani tinggal lebih lama lagi? Melihat ke belakang beberapa orang yang pergi, Hua Manlou berkata dengan cemas, Tuan Ye, jika Anda mengembalikan orang-orang ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya.
Mungkin mereka akan membawa orang-orang dari negeri ajaib Kunlun untuk membalas dendam. Harus mengkhawatirkan hal ini. Ye Bufan berkata, siapapun yang datang ke dunia sekuler dan melakukan apapun yang mereka inginkan adalah musuhku. Orang-orang ini menyuruh mereka datang kepadaku secara langsung dan menyelamatkanku dari kesulitan untuk menemui mereka. Hua Manlou, ekspresinya sedikit berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pemuda di depannya mungkin satu-satunya yang berani menyatakan secara terbuka bahwa dia adalah musuh negeri ajaib Kunlun. Ye Bufan menambahkan, ayo lakukan ini. Tidak aman bagi Anda di sini akhir-akhir ini. Pergi saja ke rumah Changsun di ibu kota kekaisaran dan tunggu selama 7 hari sebelum kembali ke Jiangsu dan Zhejiang. Hidupmu. Hua Manlou menariknya. Hua Ruyu membungkuk dan berterima kasih kepada Ye Bufan dan yang lainnya. Mereka benar-benar tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka baru saja mendengar dengan jelas dari samping bahwa orang-orang di negeri ajaib Kunlun dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama hanyalah ahli tingkat suci bela diri, dan kelompok berikutnya adalah master tingkat kaisar, yang tidak dapat mereka tandingi sama sekali. Terlebih lagi, sekarang Ye Bufan telah membunuh Wang Jian. Jika anggota keluarga Wang lainnya datang ke sini, mereka mungkin segera datang ke sini untuk membalas dendam. Saudara Xiao Fan, terima kasih. Hua Ruyu memandang Ye Bufan, hatinya dipenuhi dengan emosi yang kompleks, termasuk rasa terima kasih, kekaguman, dan keengganan. Oke, berkemas dan cepat pergi. Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan keluarga Hua bersama Ye Tian dan yang lainnya. Negeri ajaib Kunlun yang melakukan kejahatan, harus dibersihkan secepatnya. Setelah meninggalkan Paradise City, Helena bertanya, sayangku, kita akan pergi kemana? Ke Xiangqi. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia memimpin dan terbang ke arah barat. Ekspresi Ye Tian berubah. Xiangqi adalah tempat keluarga Zhu Yu berada. Ye Bufan pasti pergi ke sana karena dirinya sendiri dan karena dia takut sesuatu akan terjadi pada keluarga Zhu Yu. Tapi dia tidak berkata apa-apa dan hanya mengikuti dengan tenang. Keempat orang itu bergerak sangat cepat dan berubah menjadi aliran cahaya yang langsung menuju Xiangqi. Bab 1665 Bencana Keluarga Zhu Yu. Setelah keluarga Zhu Yu di Xiangqi mendengar suara keras, sesosok tubuh terbang mundur dan itu adalah kepala keluarga, Zhu Yu Guangji. Kakek, kamu baik-baik saja. Zhu Yu Feifei buru-buru melangkah maju untuk mendukung kakeknya. Saat ini, wajah Zhu Yu Guangji menjadi pucat, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Di seberang kakek dan cucunya berdiri 2 pemuda. Kedua orang ini kuat di Menara Void, dan mereka berdua adalah orang kuat di level Martial Saint. Orang tua, saya baru saja mengatakan bahwa Anda bukan tandingan saya. Anda masih bersikeras untuk memamerkan kekuatan Anda. Sekarang Anda pasti berada dalam posisi yang dirugikan. Pemuda di sebelah kiri berbicara keluarga di negeri ajaib Kunlun, juga dia yang baru saja berpindah tangan. Pemuda lainnya adalah sepupunya Huang Gan, keduanya adalah orang suci bela diri tahap akhir. Zhu Yu Guangji menyeka darah dari sudut mulutnya, tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberikan Zhu Yusu kepada kalian. Mata Huang Gan dengan rakus berkeliaran di sekitar Zhu Yu Feifei selama seminggu, dan kemudian berkata dengan tersenyum, Pak Tua Zhu Yu, kenapa repot-repot datang? Selama kamu mengajari kami teknik Zhu Yu ini, demi cucumu, aku bisa melepaskanmu keluarga Zhu Yu pergi. Ternyata kedua bersaudara itu datang, kami di Xiangqi. Saya mendengar bahwa keluarga Zhu Yu memiliki teknik ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati, jadi mereka segera datang untuk merebut teknik Zhu Yu. Zhu Yu Guangji tampak tegas, ini sama sekali tidak mungkin. Keluarga Zhu Yu kami memiliki ajaran leluhur, dan keterampilan Zhu Yu tidak akan diwariskan kepada orang luar. Benarkah? Ada aturan seperti itu, jadi ini mudah untuk ditangani. Dengan raut wajahnya dia memandang Zhu Yu Feifei dengan senyuman cabul. Aku akan menikahimu sebagai cucuku. Lalu kita akan menjadi satu keluarga. Huang Hao berkata sambil tersenyum, saudaraku, ini ide yang bagus. Ini akan menyelesaikan semua masalah.
Keduanya sangat percaya diri dan tidak menganggap serius orang lain di keluarga Zuyu. Namun tak heran jika Zuyu Guangji yang terkuat pun baru saja mencapai level surga, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka berdua. Keluar dari sini, berhentilah bermimpi. Aku tidak akan menikahimu bahkan jika aku mati. Zuyu Feifei memelototi dua orang di depannya, matanya meledak karena amarah. Tapi sayang sekali dia tidak cukup kuat, melakukan apapun kepada pihak lain. Kalian para wanita, kalian selalu suka membicarakan apa yang kalian maksud. Apa kalian tidak setuju sekarang? Saat kita memasuki kamar pengantin dan menggulung spray bersama-sama, kalian akan memeluk adikmu dan tidak pernah melepaskannya. Huang Gan tertawa beberapa saat, dan kemudian melihat Zuyu Guangji, orang tua, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin menyerahkannya atau tidak? Jika tidak, maka saya hanya bisa memulai dengan cucu Anda. Petik 2. Kamu. Zuyu Guangji meraung marah, tetapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya karena Huang Hao telah menyegel titik akupunkturnya. Kamu bilang kamu terlalu tua, kenapa kamu begitu bodoh dengan urusan saat ini? Huang Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sepertinya merasa sangat kasihan pada pihak lain. Orang tua, jika ini masalahnya, maka saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kita menjadi sebuah keluarga. Huang Gan terkekeh, lalu memandang Zuyu Feifei dengan tidak senonoh, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Keluar dari sini. Zuyu Feifei ingin melawan lawannya dengan putus asa, tetapi meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa menghilangkan tekanan dari Martial Saint. Seluruh tubuhnya begitu tertekan sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, apalagi melawan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memejamkan mata, dan air mata kesedihan mengalir di pipi halusnya. Si cantik kecil, aku datang. Huang Gan tertawa penuh nafsu, dan mencoba meraih dada orang lain dengan tangannya yang besar, tetapi pada saat ini, teriakan marah datang dari belakang, berhenti. Mereka segera menoleh ke belakang dan melihat dua orang, seorang pria dan seorang wanita, muncul di belakang mereka. Itu adalah Xie Changxi, pelindung guntur Istana Raja Naga, dan Huang Xiaomei, Jenderal Tiangan ke-36. Kedua orang tersebut bertanggung jawab atas Xiangqi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Situ Dianmo, dan mereka tiba di sini tepat pada waktunya. Melihat budidaya dua orang suci bela diri, saudara laki-laki keluarga Huang menunjukkan sedikit kesungguhan dalam ekspresi mereka. Menurut apa yang telah mereka pelajari sebelumnya, dunia sekuler kekurangan energi spiritual dan tidak ada orang yang kuat sama sekali. Ini juga alasan mengapa mereka datang ke keluarga Zuyu. Tidak ada seorang pun di keluarga besar ini yang menjadi musuh mereka. Namun situasinya sekarang tampaknya sedikit berbeda. Dua orang suci bela diri tiba-tiba muncul, dan tingkat kultivasi mereka tampaknya tidak lebih rendah dari mereka. Siapa kamu? Berani ikut campur dalam urusan Kunlun Wonderland kita? Melihat kekuatan lawan, Huang Hao tidak mengambil tindakan semudah sebelumnya, melainkan mencoba menakut-nakuti lawan dengan Kunlun Wonderland. Seperti yang diharapkan, kamu adalah pencuri dari negeri ajaib Kunlun. Setelah mengalami apa yang terjadi pada keluarga Changsun, Xie Changxi sama sekali tidak menyukai orang-orang di depannya ini. Atas perintah Raja Naga, aku datang ke sini untuk membunuh kalian pencuri. Xie Changxi berteriak dengan marah, mengangkat tangannya dan menyerang Huang Hao dengan telapak tangannya, sementara Huang Xiaomei di sisi lain tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung pukul Huang Hao dengan tinju ilahi 100 langkah. Setelah promosi ini, budidaya Xie Changxi telah mencapai puncak Martial Saint, melampaui Huang Hao. Bahkan Huang Xiaomei telah mencapai tahap akhir Martial Saint, dan dia tidak kalah dengan Huang Gan di depannya. Segera setelah telapak tangan guntur keluar, terdengar suara gemuruh guntur yang samar, dan angin dari telapak tangan tersebut menyambar dengan kilat yang tajam. Menghadapi telapak tangan yang sangat kuat, hati Huang Hao tiba-tiba terangkat. Dia tidak lagi berani menahan diri lagi dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kedua telapak tangan saling bersentuhan, dan terjadilah ledakan, dan kekuatan telapak tangan yang tak terbatas datang dengan kekuatan guntur dan kilat. Huang Hao terkejut dan terbang mundur, seluruh tubuhnya memancarkan listrik yang berderak.
Dia buru-buru mengedarkan Zenki di tubuhnya seperti orang gila, dan kemudian dia hampir tidak bisa mengeluarkan arusnya, dan mati rasa di tubuhnya perlahan menghilang. Orang-orang dari keluarga Zuyu di sebelah mereka tercengang. Mereka belum pernah melihat Xie Changxi dan mereka tidak tahu dari mana orang kuat ini datang untuk membantu keluarga Zuyu. Ini sangat kuat. Dengan satu gerakan, hati Huang Hao dipenuhi dengan kekacauan. Matanya muram, "Nak, siapa kamu?" Xie Changxi berkata dengan acuh tak acuh, "Berhenti bicara omong kosong, mati atau kembali ke negeri ajaib Kunlun. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Pikirkanlah, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh negeri ajaib Kunlun? Ibu mertua, kamu benar-benar menyebalkan." Xie Changxi selalu menjadi orang yang kejam, jadi dia tidak berminat untuk berbicara omong kosong bersamanya di sini, jadi dia mengangkat tangannya dan memukulnya dengan telapak tangan lainnya. Mengetahui bahwa tingkat kultivasinya tidak sebaik lawannya, Huang Hao tidak berani bertarung secara paksa kali ini, dan buru-buru menyingkir untuk melepaskan telapak tangannya. "Wah, kamu benar-benar mengira aku takut padamu." Sebagai keturunan langsung dari keluarga Huang, meski tingkat kultivasinya tidak sebaik lawannya, dia tetap memiliki kartu trufnya sendiri. Dia mengangkat pergelangan tangannya, dan seketika 3 sinar cahaya dingin menyala, langsung mengenai wajah Xie Changxi. Membunuh dewa dengan pisau terbang, aksi terkenal Huang Hao. Ketiga pisau terbang itu sangat cepat, dan energi pedang tajamnya sepertinya menembus kehampaan. Kilatan rasa jijik melintas di wajah Xie Changxi, dan dia mengangkat tangannya dan berkata, "Guntur." Tiba-tiba guntur terdengar di udara, dan kemudian 3 sinar petir jatuh dari langit, mengenai 3 pisau terbang. Di bawah pemboman guntur dan kilat yang kuat, 3 pisau terbang pembunuh abadi bersinar dengan cahaya biru, dan kemudian jatuh ke tanah dengan suara gemerincing, berubah menjadi besi tua dalam sekejap. Ini, Huang Hao terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak hanya sangat kuat dalam kultivasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan guntur dan kilat. "Nak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa memblokirnya kali ini." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba titik cahaya muncul di seluruh langit, yang ternyata adalah ratusan jarum perak. Bab 1666, Racun-racun berwarna-warni. Trik kecil. Xie Changxi masih tidak takut. Dia mengulurkan tangannya dan membuat ratusan sambaran petir jatuh dari langit, membentuk perisai guntur besar di depannya. Meskipun jarum terbang yang ditembakkan sangat banyak, sangat cepat, dan sangat kuat, mereka sepenuhnya diblokir oleh perisai guntur besar ini, dan tidak ada satupun yang mampu menembus setengah inci. Melihat betapa kuatnya lawannya, ekspresi Huang Hao berubah drastis. Pada saat ini, sosok Xie Changxi melintas di depannya, dan dia menamparnya dengan telapak tangan yang kuat. Mulut Huang Hao menunjukkan ekspresi licik, lalu dia mengangkat tangannya untuk menyambutnya dengan telapak tangan. Tidak ada yang memperhatikan ada bola kecil berwarna-warni di telapak tangannya. Kedua telapak tangan bertabrakan satu sama lain, dan dengan suara keras yang teredam, dia terlempar puluhan meter seperti terakhir kali. Namun tepat di belakangnya, kepulan asap warna-warni tiba-tiba membubung, menelan sosok Xie Changxi dalam sekejap mata. Huang Hao memantapkan tubuhnya dan tertawa bangga saat melihat adegan ini. "Hahaha, coba saja kekuatan peluru rentetan racun warna-warni." Ternyata bola kecil warna-warni yang baru saja dia ambil juga merupakan sejenis senjata tersembunyi yang disebut peluru rentetan racun warna-warni akan segera terjadi. Selain itu, jenis gas beracun ini khusus dikembangkan untuk ahli seni bela diri, dan Qi yang melindungi tubuh benar-benar tidak dapat dihentikan. Xie Changxi tertangkap basah dan jatuh ke plot lawan. Tiba-tiba dia merasa dunia berputar, jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, dan kemudian pingsan. "Terima kasih, saudara." Huang Xiaomei, yang berdiri di sampingnya, bertarung secara seimbang dengan Huang Gan. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia akan datang untuk menyelamatkan. Hanya saja pengalaman bertarungnya kurang, dalam kepanikan, dia terekspos. Huang Gan memanfaatkan kesempatan itu dan mengarahkan jarinya ke belakang, menyebabkan seluruh tubuhnya roboh ke tanah. Dalam sekejap mata, situasinya terbalik, dan keduanya ditundukkan oleh Huang bersaudara.
Orang-orang dari keluarga Zuyu memperhatikan dengan cemas, tetapi mereka tidak dapat membantu sama sekali dalam situasi ini. Melihat dua orang yang jatuh ke tanah, Huang Hao kembali tertawa bangga, saya memiliki sedikit kultivasi, tetapi saya masih jauh dari mampu melawan saudara-saudara kita. Huang Gan melangkah ke arah Zuyu Feifei lagi, apakah kamu melihat bahwa bahkan kamu, orang suci bela diri di dunia sekuler, rentan terhadap kami saudara? Bah, tak tahu. Malu, apa gunanya berkomplot melawan orang lain dengan racun? Sebaliknya, dia tersenyum bangga dan berkata, apa yang kamu tahu? Pemenangnya adalah seorang pangeran dan yang kalah adalah pencuri. Jika kamu kalah, kamu kalah. Apa yang harus kukatakan? Aku bisa membunuh mereka kapan saja jika aku mau. Huang Hao kemudian berkata, anak itu telah terinfeksi oleh racun warna-warni milikku dan pasti akan mati. Sedangkan untuk gadis ini, dia terlihat cukup baik, jadi kita bersaudara bisa menyimpannya untuk diri kita sendiri. Milikmu, dan yang ini milikku, kata Huang Gan dan mengulurkan tangan besarnya yang berbulu lagi untuk meraih Zuyu Feifei. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh adikku. Pada saat ini, raungan lain datang. Kali ini lebih keras dari yang terakhir kali, dan mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok datang bergegas, dua pria dan dua wanita, mereka adalah Ye Bufan dan Ye Tian. Ye Tian awalnya adalah Zuyu Jian dari keluarga Zuyu dan kakak tertua Zuyu Feifei. Meski kini telah menjadi mayat dan namanya diubah menjadi Ye Tian, hatinya tetap menjadi milik keluarga Zuyu. Melihat anak laki-laki di depannya berani menyerang adiknya lagi, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sebelum kakinya mendarat, dia meninju dan memukul Huang Gan dengan keras. Nak, beraninya kamu. Merasakan kekuatan pukulan lawan, ekspresi Huang Gan berubah drastis, dan dia merasakan badai di hatinya. Dia tidak mengerti ketika begitu banyak orang suci bela diri muncul di dunia sekuler ini. Tapi saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi, dia juga meninju dan menghadapinya. Sangat disayangkan dia salah menilai kekuatan Ye Tian. Meskipun mereka berdua berada di puncak martial science, tubuh mayat Ye Tian jauh lebih kuat dari Xie Changxi, dan pengalaman bertarungnya juga berbeda. Saat kedua tinjunya bertabrakan, dia merasakan sakit yang menyayat hati di lengannya, lalu terdengar bunyi klik, dan satu lengannya hancur berkeping-keping. Terlebih lagi, sisa kekuatan pukulan ini tidak hilang, dan kemudian mengenai dadanya lagi. Huang Gan terkejut, dia tidak pernah membayangkan lawannya begitu kuat. Dengan kekuatan pukulan ini, dia dengan kasar mundur lebih dari 10 meter, bersiap untuk melarikan diri. Sayang sekali Ye Tian tidak memberinya kesempatan itu sama sekali, dia mengejarnya seperti bayangan dan meninjunya 2 kali berturut-turut. Huang Gan sudah terluka parah, dan sekarang dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia hanya mendengar 2 ledakan yang teredam, dan kemudian awan kabut darah meledak. Orang kuat tingkat martial Sein yang bermartabat diledakkan oleh Ye Tian dengan sebuah pukulan. Hanya butuh beberapa detik sejak tindakan itu dilakukan. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Semua orang yang hadir membuka mulut karena terkejut. Huang Hao sadar dan ingin membantu, tapi sudah terlambat. Nak, siapa kamu? Kamu berani membunuh orang-orang dari negeri ajaib Kunlun. Apakah kamu tidak ingin hidup? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Tian berbalik dengan tatapan mematikan yang menakutkan di matanya, dan kemudian melangkah ke arahnya selangkah demi selangkah. Dia datang ke sini. Huang Hao akhirnya menyadari bahwa lawannya adalah orang kuat yang bisa membunuh martial Sein dengan satu pukulan. Dengan cepat melambaikan tangannya, 6 pisau terbang ditembakkan secara berurutan, ditembakkan ke arah sisi atas, tengah dan bawah lawan seperti kilat. Hanya pada saat inilah semua orang di keluarga Zuyu melihat penampilan Ye Tian dengan jelas, dan mereka semua sangat bersemangat. Xiao Jian, ini kembalinya Xiao Jian. Saudaraku, kamu akhirnya kembali, saudara. Zuyu Feifei menangis kegirangan, dan bahkan lelaki tua Zuyu Guangji menitikkan 2 baris air mata tua yang berlumpur. Pada saat ini, mereka kebetulan melihat pisau terbang menembaki Ye Tian,
dan mereka berteriak dengan panik, "Saudaraku, hati-hati, cepat sembunyi." Tanpa kecuali, dia berejakulasi di tubuh Ye Tian. Saudaraku, Xiao Jian, semua orang di keluarga Zhu Yu tidak bisa menahan tangis dalam kesedihan. Mereka tidak menyangka bahwa setelah kerabat mereka bersatu kembali, mereka akan dipisahkan lagi. Huang Hao juga memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia ditembak oleh pisau terbang pembunuh abadi, dan lawannya ditakdirkan untuk mati. Tetapi sebelum dia selesai tertawa, wajahnya tiba-tiba menjadi membeku, dan setelah 6 pisau terbang mengenai Ye Tian, mereka mengeluarkan suara gemerincing emas dan besi, dan kemudian semuanya jatuh ke tanah. Ini, bola mata Huang Hao hampir lepas dari rongganya, dia secara alami tahu betapa kuatnya pisau terbangnya bahkan bisa menembus pelat baja dan dikatakan mampu membunuh makhluk abadi dan dewa. Tapi sekarang dia tidak bisa melukai lawannya sama sekali. Seberapa kuat tubuhnya? Orang-orang dari keluarga Zhu Yu menangis kegirangan. Mereka tidak menyangka bahwa kembalinya Zhu Yujian akan menjadi begitu kuat. Tapi Ye Tian tidak memperhatikan hal ini dan masih berjalan menuju Huang Hao selangkah demi selangkah, seolah-olah dia bahkan tidak melihat pisau terbang itu sekarang. Nak, mati. Huang Hao, yang sadar, melambaikan tangannya satu demi satu, dan kemudian jarum terbang, pisau terbang, anak panah, panah lengan, dan segala jenis senjata tersembunyi terbang keluar dengan sangat cepat. Tapi Ye Tian masih menolak untuk menghindar. Senjata tersembunyi ini menghantamnya dengan suara berdenting, dan kemudian semuanya jatuh ke tanah. Bab 1667 Ye Tian kembali. Hati Huang Hao langsung tenggelam ke dasar. Tubuh sekuat itu jarang terjadi bahkan di negeri ajaib Kunlun. Dia sekarang bahkan ragu apakah dia telah datang ke dunia sekuler. Xie Changxi dan Huang Xiaomei datang sebelumnya, dan sekarang orang suci bela diri yang begitu kuat telah datang. Tapi dia tidak bisa berpikir terlalu banyak sekarang, karena Ye Tian sudah dekat. Nak, pergilah ke neraka. Melihat akhir menyedihkan Huang Gan barusan, dia bahkan tidak berani melawan Ye Tian, jadi dia hanya mengeluarkan bom penghalang racun berwarna-warni dan menghancurkannya. Tiba-tiba, semburan gas beracun berwarna-warni menyembur keluar, langsung menelan sosok Ye Tian. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari keluarga Zhu Yu tiba-tiba berseru, karena mereka baru saja menyaksikan nasib Xie Changxi dan mengetahui betapa kuatnya gas beracun berwarna-warni ini. Huang Gan menghela napas dalam-dalam, mengulurkan tangan dan menepuk dadanya, akhirnya merasa lega. Meskipun pria di depannya sangat kuat, dia memiliki masalah otak dan mencoba membawa energi beracunnya sendiri pada akhirnya, dia hanya akan mati. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba melebar dan dia melihat ke depan dengan tatapan kosong. Saya melihat Ye Tian berjalan keluar dari gas beracun berwarna-warni dengan santai, bahkan tanpa mengubah jumlah langkah dan tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Ini, kamu baik-baik saja. Huang Hao tidak dapat mempercayai matanya. Kamu harus tahu bahwa racun beracun 7 warna miliknya diekstraksi dari tubuh binatang iblis khusus dan dikembangkan secara khusus untuk praktisi seni bela diri. Belum lagi seorang pejuang yang kuat di level Martial Sein, bahkan orang setingkat kaisar pun tidak bisa menolaknya. Bagaimana dia tahu bahwa Ye Tian berada di dalam tubuh mayat surgawi dan benar-benar kebal terhadap semua racun? Pergilah ke neraka. Jawaban Ye Tian adalah pukulan yang menghancurkan dunia. Tepat setelah racun beracun berwarna-warni berakhir, Huang Hao menyerah dan berbalik dan lari selangkah lebih maju. Bagaimana dia bisa berani melawan orang sekuat itu? Mengambil tindakan hanya akan menyebabkan kematian. Tentu saja dia tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri dalam situasi ini, dan dia harus memiliki seorang sandera di tangannya. Awalnya, orang yang paling cocok adalah orang-orang dari keluarga Zhu Yu. Tetapi orang-orang itu kebetulan berada di belakang Ye Tian. Dia tidak memiliki keberanian untuk pergi sama sekali, jadi dia berbalik dan menerkam Lucia. Menurutnya, karena wanita ini datang ke sini bersama Ye Tian, hubungannya pasti tidak biasa. Selama dia menangkapnya, nyawanya akan terselamatkan. Huang Hao melompat, seperti elang yang melebarkan sayapnya, dan mengulurkan tangan untuk meraih Lucia. Dia merasa langkahnya benar-benar tidak terduga dan pasti akan berhasil.
Namun yang mengejutkannya adalah wanita di depannya tidak terlihat panik sama sekali, malah tersenyum padanya. Benar sekali, senyumannya sangat menawan dan cemerlang. Apa yang terjadi? Meskipun hatinya penuh keraguan, tidak ada jalan untuk mundur ketika dia membuka busurnya. Dan tepat ketika tangannya hendak menyentuh leher Lucia, tiba-tiba ada tekanan yang datang padanya. Tekanan dari kaisar darah sangat luar biasa. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah seluruh energi di tubuhnya telah berhenti mengalir, dan getaran datang dari lubuk jiwanya. Ya Tuhan, dia sebenarnya orang yang kuat di alam kekaisaran. Huang Hao tiba-tiba meratap di dalam hatinya, apakah dia mencari kematian? Dia sebenarnya ingin menyandera pria setingkat kaisar yang kuat. Dia tidak pernah menyangka wanita di depannya akan lebih menakutkan daripada pria di belakangnya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya, Lucia sudah mencengkeram lehernya. Anak kecil, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin bermain denganku? Lucia masih memiliki senyum menawan di wajahnya. Dia juga tersenyum sangat manis dan ambigu, tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan di tangannya lengannya patah. Ye Bufan dan yang lainnya tidak terkejut dengan hasil ini, tapi Zhu Yujia benar-benar tercengang. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya kultivasi Huang Hao. Tak seorang pun di seluruh keluarga Zhu Yu yang bisa menandinginya. Namun kini, di tangan wanita ini, tidak ada bedanya dengan penis, tanpa kemampuan menolak sama sekali. Lucia memegangi Huang Hao di tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, apa yang harus saya lakukan terhadap orang ini? Dia tidak akan berani membunuhnya begitu saja tanpa izin. Huang Hao meronta dan berteriak, Nak, saya dari negeri ajaib Kunlun. Saya tuan muda tertua dari keluarga Huang. Jika Anda berani menyentuh saya, keluarga Huang tidak akan membiarkan Anda pergi. Diam, Lu Tea memberikan sedikit kekuatan pada tangannya, dan dia tiba-tiba merasa seperti ada ayam yang tersangkut di lehernya, tidak mampu mengeluarkan suara apapun lagi. Ye Bufan melambaikan tangannya, serahkan pada Ye Tian untuk menanganinya. Lucia melambaikan tangannya dan melemparkan Huang Hao ke kaki Ye Tian. Huang Hao mengangkat kepalanya, melihat ke arah Ye Tian yang pembunuh itu, hatinya bergetar, dan berteriak lagi, Wah, saya dari negeri ajaib Kunlun, kamu tidak dapat membunuh saya, jika tidak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara di telinganya. Terdengar bunyi klik, lalu dia melihat pemandangan di belakangnya, dan kepalanya berputar 180 derajat. Ye Tian langsung mematahkan leher pria itu, lalu menendangnya pergi dan kembali menatap Zhu Yu Guangji dan yang lainnya. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan energi tak terlihat segera membuka titik akupuntur yang tersegel dari semua orang di keluarga Zhu Yu. Jianer, kamu kembali. Zhu Yu Guangji begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berjalan mendekat dengan tangan terbuka. Ini dulunya adalah seorang jenius seni bela diri yang sangat dia harapkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan diam-diam diplot oleh keluarga Sangguan dan diubah menjadi boneka mayat. Awalnya, keluarga Zhu Yu putus asa, tetapi mereka tidak menyangka bisa berdiri hidup di depan semua orang hari ini, yang membuat semua orang menangis kegirangan. Kakek, ini aku kembali. Ye Tian memeluk Zhu Yu Guangji, tapi sayang sekali dia sekarang menjadi mayat, dan dia tidak menitikkan air mata meskipun dia sedang bersemangat. Saudaraku, hubungan Zhu Yu Feifei dan Ye Tian sangat baik. Pada saat ini, dia juga bergegas, mengulurkan tangannya dan memeluk lengannya, dan berbaring dengan air mata seperti mata air yang keluar dari bendungan. Ye Bufan tidak mengganggu keluarga yang baru bersatu kembali, tetapi berbalik dan berjalan menuju Xie Changxi dan Huang Xiaomei di sampingnya. Embusan angin muncul dan membuka titik akupuntur Huang Xiaomei, lalu mengeluarkan jarum perak untuk membantu Xie Changxi mengeluarkan racun. Meskipun racun beracun berwarna-warni ini sangat kuat, tidak ada artinya bagi Ye Bufan, dan tidak terlalu sulit untuk mengatasinya. Beberapa menit kemudian, Xie Changxi perlahan membuka matanya, dengan ekspresi bersalah di wajahnya saat melihat Ye Bufan. Tuan Raja Naga, aku telah mempermalukanmu. Ye Bufan melambaikan tangannya, ini bukan apa-apa, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Saat ini, Zhu Yu Guangji datang bersama semua orang dari keluarga Zhu Yu,
dan mereka berlutut turun bersama-sama. Tuan Ye, keluarga Zuyu kami berterima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Ini tidak akan terlupakan. Dia baru saja bertanya dengan jelas. Ye Bufan tidak hanya memberi Ye Tian kehidupan kedua, tetapi juga menyelamatkan keluarga Zuyu mereka. Orang tua, cepat bangun. Ye Bufan buru-buru mengulurkan tangannya untuk membantu Zuyu Guangji. Kamu mengajariku Zuyusu, dan aku adalah setengah anggota keluarga Zuyu. Jika Anda tidak memiliki keluarga Zuyu kami akan mengingat kebaikan Anda yang luar biasa dari generasi ke generasi. Orang tua Zuyu Guangji masih sangat berterima kasih udara. Lalu terdengar ledakan dan kembang api berwarna-warni bermekaran. Helena meraih lengan Ye Bufan, sayang, apakah ini kembang api Tiongkok milikmu? Ekspresi Zuyu Guangji berubah drastis, tidak, ini adalah sinyal bahaya dari desa Miao. Bab 1668 Biksu Serangga. Ye Bufan bertanya, apa arti sinyal mara bahaya? Zuyu Guangji berkata, setelah keluarga Sangguan dihancurkan terakhir kali, keluarga Zuyu kami dan desa Miao membentuk aliansi. Tidak peduli pihak mana yang menghadapi kekuatan yang tak tertahankan, orang-orang di dalam bahaya akan saling mendukung. Saat kami diserang oleh Kunlun Wonderland, kami juga ingin meluncurkan sinyal suar seperti ini, tapi sayang sekali lawannya terlalu ketat dan tidak memberi kami kesempatan. Ini Raja Gu Desa Miao juga menemuinya. Ini berbahaya. Saya ingin tahu apakah mereka juga berasal dari negeri ajaib Kunlun. Zuyu Feifei berkata, bagaimanapun juga, kita harus pergi ke sana untuk melihat apakah kita dapat membantu. Pergi karena keluargamu baru saja bersatu kembali. Aku akan pergi ke sana. Ayo pergi. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia membawa Lucia dan Helena ke udara dan terbang menuju desa Miao. Adapun desa Miao, Raja Guanlinda, terakhir kali dia datang ke Xiangqi, mereka berdua berada dalam suka dan duka, dan mereka harus pergi dan membantu tidak peduli dari sudut manapun. Di desa Miao di bagian barat Hunan, di depan bangunan bambu yang tinggi, seorang biksu gemuk berjubah merah berdiri di sana. Dari luar, biksu ini terlihat seperti biksu biasa, dengan aura yang sangat jahat di sekujur tubuhnya. Dan yang melayang di atas kepalanya adalah seekor serangga berdaging yang panjangnya sekitar setengah meter dan setebal paha orang dewasa. Ia tampak merah, dengan dua mata hitam kecil yang bersinar dengan rakus. Apalagi cacing berdaging montok ini masih menggeliat hingga membuat kulit kepala orang terasa mati rasa. Di seberang biksu itu adalah Raja Guanlinda. Wajahnya sangat pucat saat ini, dan matanya penuh amarah. Pada saat yang sama, semua orang Miao di desa Miao berkumpul, memegang berbagai senjata di tangan mereka dan menatap tajam ke arah biksu tersebut. Biksu itu tertawa terbahak-bahak, kirimkan sinyal bantuan, bukan? Baiklah, Buddha akan memberi Anda kesempatan untuk melihat penolong seperti apa yang bisa Anda panggil. Tapi sejujurnya, dengan Buddha di sini, tidak peduli siapa nama Anda adalah, segala macam pembantu tidak ada gunanya, dan mereka hanya akan menjadi makanan di piring bayiku. Anlinda melirik serangga merah besar di atas kepala biksu itu, matanya penuh ketakutan. Serangga ini dapat dianggap sebagai sejenis serangga Gu, tetapi ia telah mencapai tingkat suci dan jauh lebih kuat daripada Gu surgawi milikku. Bahkan orang-orang dari desa Miao bukanlah tandingan mereka. Pada titik ini, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada keluarga Zuyu. Jika tidak, klan Gu bahkan mungkin dalam bahaya dimusnahkan. Biksu itu duduk bersila di tanah, Sang Buddha sangat sibuk dan hanya dapat memberi Anda waktu 10 menit. Jika tidak ada yang datang membantu Anda ketika waktunya habis, maka dengan patuh serahkan cacing Gu Anda untuk memberi makan bayi saya. Anlinda masih tidak berbicara. Dia baru saja bertarung melawan biksu ini, tetapi dia kalah, dan dia kalah secara menyedihkan. Kesenjangan dalam kultivasi antara keduanya terlalu besar. Tiba-tiba dia menyesal karena dia seharusnya tidak mengirimkan sinyal bahaya sekarang. Bahkan jika keluarga Zuyu datang, tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan bahkan mungkin menambah korban jiwa. Saya benar-benar tidak tahu dari mana biksu ini berasal, dan dia memiliki kultivasi yang begitu kejam. Sekarang aku khawatir satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah pria itu. Memikirkan hal ini,
wajah tampan Ye Bufan muncul lagi di benaknya. Sayangnya jaraknya terlalu jauh dan sudah terlambat untuk meminta bantuan. Gadis kecil, serahkan ide-idemu yang tidak realistis. Bahkan jika semua master di dunia sekulermu diundang ke sini, mereka tetap tidak bisa menjadi lawanku. Kamu hanya punya dua cara untuk pergi sekarang, atau kamu bisa menyerah dengan patuh. Baik kelahiranmu serangga Gu akan memberi makan bayi saya, atau bayi saya akan menyerap semua esensi dan darah semua orang di desa Miao Anda. Ternyata orang yang disebut biksu serangga ini adalah seorang pembudidaya serangga, dan alasan mengapa dia datang ke desa Miao hari ini adalah, lihat. Yang terkena adalah cacing Gu kelahiran Raja Gu. Bah, kamu sedang bermimpi. Anlinda memelototi pria di depannya. Dia tidak akan berkorban untuk siapapun, apakah itu cacing Gu miliknya atau orang Miao yang dia lindungi. Dan orang-orang dari desa Miao di belakangnya juga berseru serempak, saya akan membela Tuan Raja Gu sampai mati, saya akan membela desa Miao. Sampai mati, kalian semut masih ingin melawan Buddha ini. Dalam hal ini kalau begitu, pergilah ke neraka. Biksu serangga itu menggelengkan kepalanya yang gemuk, dengan ekspresi jijik di wajahnya, lalu menatap Anlinda. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, apakah kamu ingin aku menyerahkanmu atau tidak? Mata Linda menunjukkan sikap keras kepala, matilah sesuai keinginanmu. Tak satu pun dari keturunan Ciou Agung kami yang rakus hidup dan takut mati. Petik 2. Dalam hal ini, maka tidak heran Buddha. Sebuah cahaya terang melintas di mata Biksu Chong, dan dia siap untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di udara, dan kemudian tiga sosok jatuh dari langit dan mendarat di depan semua orang. Kakak Ye, benarkah itu kamu? Setelah melihat Ye Bufan, wajah Anlinda dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja ini aku. Ye Bufan menghampiri Anlinda dan menatapnya sambil tersenyum. Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Anlinda mengangguk penuh semangat, dengan senyuman di wajahnya senyum bahagia. Tidak apa-apa sekarang, tapi tidak akan baik-baik saja jika kamu menunggu. Pada saat ini, suara Biksu Chong terdengar dari belakang, bukankah pria cantik inilah yang kamu cari? Diam, apakah aku membiarkanmu berbicara? Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menamparnya dengan mulut besar. Terdengar suara yang tajam, dan Biksu Chong, yang awalnya terlihat bangga, terlempar sejauh puluhan meter karena tamparan ini, merobohkan 4 atau 5 pohon besar di langit satu demi satu. Ketika dia akhirnya menstabilkan sosoknya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu kuat. Bunuh dia. Kemudian biksu serangga itu menjadi marah dan mengeluarkan perintah membunuh serangga besar yang gemuk itu. Dia awalnya adalah seorang pembudidaya serangga, dan semua budidayanya didasarkan pada serangga. Mencicit. Serangga merah besar itu mengeluarkan teriakan tajam dari mulutnya. Pada saat terakhir, ia mendatangi Ye Bufan dan menerkam ke arah tubuhnya. Saudaraku Ye, hati-hati. Anlinda segera memperingatkan. Keluar dari sini. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai, dan dengan keras, kekuatan tak terlihat menerbangkan peluru serangga itu. Namun, pertahanan serangga merah besar itu juga luar biasa, dan ia terbang begitu saja tanpa terluka. Tak hanya itu, ia tampak kesal dan kembali mencicit. Lalu aku melihat tubuh gemuknya meledak dengan letupan dan berubah menjadi ribuan serangga kecil dalam sekejap, lalu bergegas menuju Ye Bufan dengan sekuat tenaga. Ini benar-benar menarik. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan, tapi dia tidak bergerak apapun, membiarkan serangga menerkamnya. Nak, tunggu saja sampai kering oleh bayiku. Biksu serangga di sebelahnya berteriak kegirangan, tapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa meskipun serangga itu membungkus Ye Bufan dengan erat, mereka tidak dapat menembus seluruh tubuhnya, melindungi energi diblokir 1 meter jauhnya. Orang kuat di alam kekaisaran. Pada saat ini, Biksu Chong terkejut saat mengetahui bahwa pemuda di sisi lain ternyata adalah orang kuat di alam kekaisaran. Bagaimana ini mungkin? Dia awalnya berpikir bahwa di dunia sekuler, semua kekuatan akan ditindas olehnya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kaisar yang kuat begitu dia tiba di sini. Bab 1669 melahap. Setelah terkejut,
Biksu Zong siap untuk mengambil kembali cacing gu miliknya dan segera melarikan diri dari sini. Bagaimanapun juga, dia bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti melawan seorang kaisar yang kuat. Tetapi pada saat ini, Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba cahaya suci jatuh dari langit, langsung memenjarakan serangga-serangga kecil itu. Serangga merah ini awalnya memiliki atribut gelap. Setelah bertemu dengan cahaya suci, semburan asap hitam tiba-tiba muncul, dan serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya langsung dimurnikan. Mencicit. Setelah tangisan yang menyedihkan, serangga-serangga kecil itu berkumpul dalam sekejap dan membentuk cacing merah besar lainnya, tetapi ia tampak jauh lebih layu dari sebelumnya, dan sepasang mata kecilnya penuh ketakutan. Ia ingin melarikan diri, tapi ia penuh ketakutan terhadap sangkar bola cahaya suci, jadi ia hanya bisa tetap terjebak di dalamnya. Ini, biksu serangga itu langsung terkejut, dia tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Anda harus tahu bahwa serangga merah ini adalah tempat budidayanya seumur hidup, dan dia tidak bisa menyerah apapun yang terjadi. Nak, lepaskan bayiku secepatnya. Kita akan membuat perpecahan di antara kita. Aku berjanji tidak akan menimbulkan masalah lagi di desa Miao ini. Ye Bufan mengabaikannya dan berbalik untuk melihat Anlinda di sebelahnya, apa-apa yang orang ini lakukan di sini. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, Anlinda terkejut dan senang melihat kakak Ye memiliki kekuatan seperti itu. Dia berkata, orang ini ingin gu kelahirannya melahap gu surgawi saya untuk meningkatkan budidayanya. Oh, Ye Bufan kemudian bertanya, bisakah cacing gu saling melahap sesuka hati? Mengapa disebut gu? Awalnya disebabkan oleh banyaknya serangga beracun yang memangsa yang lemah dan yang kuat. Ye Bufan bertanya, kalau begitu cacing gu kelahiranmu, bisakah kamu memakan orang yang menyebalkan ini? Apakah ada manfaatnya memakannya? Anlinda ragu-ragu dan berkata, jika bisa ditelan, tentu akan ada manfaatnya yang besar, bahkan bisa membuat cacing gu saya melompat langsung ke tingkat suci, tetapi ini tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Seorang Linda berkata, karena cacing gu kelahiran saya hanya satu tingkat di bawah tingkat suci. Serangga gu tingkat tinggi memilikinya efek penekan yang kuat pada level rendah, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk melahap lawan. Ye Bufan masih sedikit enggan, apakah itu tidak mungkin? Secara teoritis, itu perlu agar serangga gu tingkat tinggi tetap tertidur lelap, tidak bergerak, dan pada saat yang sama menahan semua tekanan, tapi bagaimana ini mungkin? Kata Anlinda sambil menggelengkan kepalanya, situasi ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Ye Bufan berkata, oh, aku tahu, tunggu sebentar dan biarkan cacing gu kelahiranmu memakan makhluk besar ini. Ah, sebelum Anlinda mengetahui apa yang sedang terjadi, cacing di sana itu berteriak lagi, nak, apakah kamu mendengarku? Segera lepaskan gu kelahiranku, dan hubungan antara kamu dan aku akan dibatalkan. Ye Bufan meliriknya, apakah kamu dari negeri ajaib Kunlun? Lihat pihak lain tahu tentang negeri ajaib Kunlun, dan Biksu Chong tiba-tiba merasa senang. Karena dia tahu identitasnya, dia seharusnya bisa menakuti pihak lain. Benar, Sang Buddha berasal dari negeri ajaib Kunlun. Lepaskan racunku secepatnya, jika tidak, negeri ajaib Kunlun tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara tajam lagi, dan dia sekali lagi, dia dicambuk keluar dengan mulut besar. Selama kamu berasal dari negeri ajaib Kunlun, kamulah yang akan aku kalahkan. Kamu, Biksu Chong bangkit dari tanah, dengan marah, nak, pergilah ke neraka, tubuhnya yang gemuk berputar, dan kemudian melihat banyak sekali serangga terbang keluar dari tubuhnya. Serangga ini tersedia dalam berbagai jenis, termasuk ular, kalajengking, laba-laba, dan serangga beracun umum lainnya, serta serangga aneh dengan berbagai bentuk yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Ribuan serangga ini bercampur, ada yang terbang di langit dan ada pula yang merangkak di tanah, membuat orang terlihat mati rasa. Setelah melepaskan serangga-serangga ini, tubuh biksu serangga itu sepertinya telah menyusut setengahnya. Melihat pemandangan di depannya, Anlinda sangat gugup. Biksu serangga di depannya lebih kuat dari yang dia duga. Sebagai Raja Gu, dia secara alami dapat melihat betapa kuatnya serangga ini. Jika Anda membasmi salah satunya,
ia akan sangat beracun dan sangat agresif. Saudaraku Ye, hati-hati, teriak Linda cemas. Jangan khawatir, itu hanya serangga kecil. Siapkan serangga gu kelahiranmu, dan sekarang mari kita mulai pestanya. Ye Bufan tersenyum sedikit, lalu menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya suci jatuh dari langit. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, penggunaan teknik ramalan hebat Senting tidak lagi memerlukan mantra apapun, dan dapat diselesaikan dalam satu pemikiran. Cahaya suci yang kaya langsung menutupi serangga dan biksu serangga, lalu manusia dan serangga berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak. Nubuatan besar, keheningan. Pada saat ini, semuanya terhenti bagi Biksu Chong. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan hanya kengerian di matanya yang tidak dapat dihapus. Anlinda sangat terkejut hingga dia membuka mulutnya lebar-lebar. Dia belum pernah melihat teknik ajaib seperti itu sebelumnya. Oke, jangan kaget, biarkan gu kelahiranmu mulai melahapnya. Ye Bufan memiliki kesan yang baik terhadap gadis kecil ini, jadi dia memberinya kesempatan. Aku tahu. Wajah Anlinda dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan gu 7 warna muncul di telapak tangannya. Ye Bufan berkata, selangkah demi selangkah, dimulai dari mereka yang levelnya lebih rendah. Anlinda mengangguk, dan kemudian sambil berpikir, penduduk asli gu memilih laba-laba berwarna-warni dan mulai melahapnya. 1, 2, 3. Saat mereka terus melahap serangga beracun ini, serangga gu yang lahir menjadi semakin kuat, level mereka menjadi semakin tinggi, dan kecepatan melahap mereka menjadi semakin cepat. 10 menit kemudian, kecuali serangga merah besar, semua serangga beracun lainnya telah dimakan seluruhnya. Akhirnya Anlinda sampai di sisi serangga merah besar itu, namun ada sedikit ketakutan di matanya, dia jelas merasa masih waspada dengan level lawan. Meskipun levelnya telah mencapai puncak level surga melalui proses melahapnya, namun masih jauh dari level suci. Setelah didorong beberapa kali berturut-turut, serangga asli gu masih ragu-ragu, dan Anlinda akhirnya menunjukkan ekspresi kecewa. Ia berkata dengan ekspresi sedih, Saudara Ye, tidak, level ini masih terlalu jauh di belakang. Jangan khawatir, saya akan memikirkan caranya. Ye Bufan berkata dengan pukulan telapak tangan, dan energi tajamnya seketika merobohkan seekor serangga besar yang menutupinya, kemudian terdengar bunyi letupan, dan serangga merah besar itu meledak, dan berubah menjadi ribuan serangga kecil seperti sebelumnya. Namun serangga tersebut tidak melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, mereka tetap diam di sana. Coba lagi dan lihat apakah berhasil. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, sebelum Anlinda dapat bertindak, mata cacing gu aslinya menunjukkan kegembiraan. Kemudian dia melompat, menerkam seekor serangga kecil dan mulai melahapnya. Saya harus mengatakan bahwa metode Ye Bufan dalam memecah sesuatu menjadi beberapa bagian sangat efektif. Cacing gu kelahiran Anlinda sangat takut pada serangga merah besar, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan serangga kecil ini, satu demi satu. Seiring berjalannya waktu, cahaya warna-warni pada serangga Natal gu menjadi semakin melimpah. Ketika semua serangga kecil ini tertelan, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan ukuran tubuhnya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Lingkaran cahaya mengalir di permukaan tubuhnya, seolah-olah dia telah maju ke tempat suci tingkat. Bab 1670 Siapa yang memberimu keberanian? Saudaraku Ye, terima kasih banyak. Melihat serangga gu miliknya berhasil maju, Anlinda melompat dengan semangat. Awalnya saya mengira bencana akan segera terjadi, namun tanpa diduga situasinya malah berubah menjadi lebih buruk. Tidak hanya semuanya baik-baik saja, tetapi saya berhasil memasuki level suci. Tidak apa-apa, ini bukan apa-apa. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan ramalan besar itu langsung dilepaskan. Biksu Chong memuntahkan seteguk darah dan langsung jatuh ke tanah. Awalnya, dia ingin melahap cacing gu kelahiran Anlinda, tapi sekarang dia malah dimakan olehnya. Seluruh hidupnya berkultivasi pada serangga-serangga itu, dan sekarang semua serangga itu telah ditelan, yang sama saja dengan menghapuskan budidayanya yang terselubung, dan semua ini karena kemunculan pemuda di hadapannya ini. Nak, tunggu aku. Biksu Chong menatap Ye Bufan dengan getir,
berbalik dan bersiap untuk pergi. Ye Bufan berkata dengan dingin, berhenti, apakah aku akan melepaskanmu? Apa lagi yang kamu inginkan? Apakah kamu tidak berani membunuhku? Aku dari negeri ajaib Kunlun. Dia berasal dari negeri ajaib Kunlun dan menyendiri. Bahkan jika orang-orang di dunia sekuler ini memiliki kultivasi, mereka tidak akan pernah berani membunuhnya. Ye Bufan mengangkat alisnya, apakah orang ini memiliki serangga di kepalanya? Beraninya kamu berbicara pada dirimu sendiri seperti ini saat ini. Dia tersenyum dingin, kamu benar, aku membunuh orang-orang dari negeri ajaib Kunlun. Berani sekali kamu, merasakan niat membunuh yang memancar darinya, biksu serangga mau tidak mau mengambil beberapa langkah mundur. Apa? Apa kamu tidak percaya? Ye Bufan tiba-tiba menunjukkan sedikit lelucon di wajahnya, aku baru saja membunuh 2 orang bernama Huang, dan aku juga membunuh seorang pria bernama Wang Jian sebelumnya, tanya mereka, apakah aku berani atau tidak? Berani. Kamu. Setelah memastikan bahwa pihak lain benar-benar tidak menganggap serius negeri ajaib Kunlun, Biksu Chong telah kehilangan kepercayaan terakhirnya dan hendak melakukannya melarikan diri. Tetapi pada saat ini, cahaya warna-warni bersinar, dan cacinggu kelahiran Anlinda langsung tenggelam ke dalam tubuh biksu itu. Kemudian Biksu Chong seperti bola karet kempes, tubuhnya dengan cepat mengerut, dan dia menjadi mumi dalam sekejap mata. Anlinda mengambil kembali gu kelahirannya, saudara Ye, orang ini adalah musuh desa Miao kita. Apakah kamu keberatan jika aku membunuhnya? Itu hanya sampah, bunuh dia jika kamu mau. Jika orang-orang dari negeri ajaib Kunlun datang dalam waktu dekat, dan mereka mungkin akan menjadi ahli. Sebaiknya kau bersembunyi bersama sukumu dan kembali ke sini dalam seminggu. Oh, aku mengerti, kakak Ye. Da lalu mengedipkan mata cantiknya, mata besar dan bertanya, saudara Ye, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin tetap bersama? Ye Bufan tersenyum tipis, masih banyak hal yang harus aku lakukan. Sampai jumpa lagi di masa depan. Mata Linda berkilat kecewa, tapi dia juga tahu kalau pria di depannya sudah di luar jangkauannya, dan jarak antara kedua orang itu terlalu besar. Bahaya di desa Miao telah hilang, Ye Bufan tidak tinggal terlalu lama, dan segera kembali ke rumah Zhu Yu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Zhu Yu Guangji. Awalnya, dia ingin Ye Tian tinggal di sini untuk bersatu kembali dengan keluarganya, tetapi Ye Tian bersikeras untuk tinggal bersamanya. Meski Zhu Yu Guangji enggan menyerah, ia tidak menghentikannya karena ia tahu betul bahwa cucunya akan memiliki masa depan yang lebih baik jika ia mengikuti pria di depannya. Akhirnya, Ye Bufan dan rombongannya meninggalkan Xiangqi dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Kota Jiangnan, Farmasi Longteng, 2 orang datang ke gerbang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an, dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi bangga di wajahnya. Di sebelahnya mengikuti seorang pemuda berusia 20-an, yang ekspresinya juga sangat arogan. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Penjaga keamanan yang menjaga pintu melihat 2 orang itu mendekat dan segera melangkah maju untuk menghentikan mereka. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pemuda itu mengayunkan telapak tangannya, dan beberapa penjaga keamanan terkejut dan terbang mundur, tergeletak di tanah sambil muntah darah. Orang-orang di dalam mendengar suara itu dan berlari keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, yaitu Zhang Qiang, penerus yang ditemukan An Yimo setelah dia pergi. Melihat pemandangan di depannya, dia bertanya dengan marah, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Pemuda itu berkata, berhenti bicara omong kosong. Saya mendengar bahwa Anda adalah perusahaan farmasi terbesar di kota Jiangnan, dan Anda pasti melakukannya banyak bahan obat yang bagus. Cepat dan serahkan kepada saya. Selain itu, beri saya 100 kg emas, dan masalah hari ini akan selesai. Jika tidak, perusahaan Anda tidak perlu melanjutkan. Akhirnya mengerti bahwa 2 pria di depannya ada di sini untuk dirampok. Dari mana asalmu? Tahukah kamu industri siapa ini? Sebagai manajer umum Longteng Pharmaceutical, dia tentu tahu betapa kuatnya bosnya. Belum lagi di kota Jiangnan, bahkan di seluruh China tidak ada siapapun berani memprovokasi. Itu tidak perlu. Pemuda itu tampak sombong,
di mata negeri ajaib Kunlun kami, kalian hanyalah semut, dan tidak peduli milik siapa. Hanya ada dua hal di depanmu sekarang, lakukan apa yang aku katakan atau binasa. Orang ini berbicara dengan sangat mendominasi, kata-katanya nyaring, dan dia tampak seperti seorang kaisar yang mendominasi segalanya. Namun sebelum dia selesai berbicara, sebuah sepatu hak tinggi besar sepanjang 10 cm tiba-tiba muncul di hadapannya, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang mundur seolah-olah dia ditabrak kereta api. Kamu sangat berani, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Begitu dia selesai berbicara, dua wanita yang sangat cantik muncul di depan semua orang, dan mereka adalah An Yimo dan Qin Cucu. Kali ini tugas dibagi oleh Si Tudianmo, dan keseluruhan tugas sangat manusiawi. Mengetahui bahwa kampung halaman kedua orang tersebut berada di kota Jiangnan, dia mengirim mereka kembali ke Jiangnan. Setelah mereka kembali, mereka segera mencari jejak orang-orang tersebut di negeri ajaib Kunlun, namun mereka tidak menyangka bahwa orang-orang tersebut benar-benar merampok Longteng Pharmaceutical. Sebagai manajer umum sebelumnya, An Yimo tentu saja marah dan mengusir pemuda itu. Saat ini, pria itu bangkit dari tanah, mulutnya penuh darah. Jalang, kamu berani memukulku. Setelah melihat wajah An Yimo dan dua lainnya, pria itu berteriak dengan ekspresi galak, tunggu saja, aku harus membaringkanmu di tempat tidur dan melumpuhkanmu. Seorang Yimo sudah sangat marah, tapi saat dia melihat orang ini tidak hanya tidak menerima pelajarannya, tapi malah berbicara kasar, dia mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangan. Kali ini dia menggunakan api sungguhan dan tidak menahan apapun. Serangan telapak tangan ini membawa momentum yang sangat besar dan suara tajam yang menembus udara. Pria muda itu awalnya memiliki ekspresi dengki di wajahnya, tetapi ketika dia melihat telapak tangan ini, dia langsung ketakutan. Orang kuat setingkat Martial Saint. Dia baru saja terluka dan berpikir bahwa pihak lain hanya oportunistik, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Dalam keputusasaan, dia buru-buru mengayunkan telapak tangannya, tetapi orang ini hanyalah seorang perfeksionis tingkat surga, jadi bagaimana mungkin dia bisa melawan An Yimo, yang telah mencapai tahap akhir dari tahap Martial Saint. Telapak tangannya tidak membuat gelombang sama sekali. Dia langsung diliputi oleh kekuatan telapak tangan yang kuat. Kemudian terjadi ledakan dan seluruh tubuhnya terjatuh ke tanah, dan kemudian dia kehilangan nafas. Ini, semua orang yang hadir terkejut. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka.